Assalamualaikum, selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Dalam rangka untuk memenuhi tugas aplikasi statistika dalam BK, maka dari itu izinkan kami untuk menuntaskan video ini ya. Jangan lupa disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi Ibu Marta. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Maharani, Novia Trilestari, Utin Jina Zafira, Wafik Fakhaini, dan yang terakhir ada Yolanda Esa Pratiwi. Pada video kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan data provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020. Sebelumnya, yang pertama ada data IPM Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 yang akan dibacakan oleh Wafik Fakhaini. Terima kasih, Tim. Data dari IPM Daerah Istimewa Yogyakarta 2020, kabupaten atau kotanya ada Gunung Kidul sejumlah 69,98, Kulon Progo 74,46, Bantul 80,1, Sleman 83,84, dan Yogyakarta 86,61. Jadi total jumlahnya 394,9. Dan ini untuk pembangunan manusia. Selanjutnya ada 5 serangkai data IPM, yakni X-min-nya sama dengan 89,98, X-max sama dengan 86,61. Yang pertama, kuadrat 1 sama dengan X1 dalam kurung N tambah 1 per 4 sama dengan 1 dalam kurung 5 tambah 1 per 4 sama dengan 64 per 4 sama dengan hasilnya 1,5. Lalu X1 ditambah X2 per 2 sama dengan 69,98 ditambah 74,46 per 2 sama dengan 72,22. Duanya sama dengan X2 dalam kurung N tambah 1 per 4 sama dengan 2 dalam kurung 5 tambah 1 per 4 sama dengan 12 per 4, hasilnya 3,5. Sama dengan 80,1, yakni nilai data ketiga. Ketiganya sama dengan X3 dalam kurung N tambah 1 per 4 sama dengan 3 dalam kurung 5 tambah 1 per 4 sama dengan 18 per 4 sama dengan 4,5. Selanjutnya X5 tambah X6 per 2 sama dengan 83,84 ditambah 86,61 per 2 sama dengan 52,22. Selanjutnya menghitung mean. X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 kali 1 per N sama dengan 69,98 ditambah 74,46 ditambah 80,1 ditambah 83,84 ditambah 86,61 per 5 sama dengan 394,9,5 sama dengan 78,98. Lalu ragamnya S pangkat 2 sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI sama XI dikurangi X bar kuadrat per N kurang 1 sama dengan 184,31 per 5 dikurang 1 sama dengan 46,7. Kita lanjut. Selanjutnya ada jumlah guru DIY. Berikut grafiknya. Selanjutnya ada 5 serangkai data jumlah guru. X-min sama dengan 160, X-max sama dengan 550. Kuartil 1 sama dengan X1 dalam kurung N tambah 1 per 4 sama dengan 1 dalam kurung 5 tambah 1 per 4 sama dengan 6 per 4 sama dengan 1,5.
Hasilnya X1 tambah X2 per 2 sama dengan 160 ditambah 164 per 2 sama dengan 162. Kuartil 2-nya sama dengan X2 dalam kurung N tambah 1 per 4 sama dengan 2 dalam kurung 5 tambah 1 per 4 sama dengan 12 per 4, hasilnya 3. Jadi hasil dari 25/9 ini data ketiga. Kuartil 3-nya X3 dalam kurung N tambah 1 per 4 sama dengan 3 dalam kurung 5 tambah 1 per 4 sama dengan 18 per 4 sama dengan 4,5. Selanjutnya X5 ditambah X6 per 2 sama dengan 523 ditambah 550 per 2 hasilnya 536,5. Selanjutnya menghitung nean. X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 kali 1 per N. Sama dengan 160 ditambah 164 ditambah 259 tambah 523 ditambah 550 per 5 sama dengan 160,56 per 5 hasilnya 331,2. Berikut tabelnya. XI 160, XI dikurang X bar 171,2, XI dikurang X bar pangkat 2 29,30. Selanjutnya menghitung ragam, S2 sama dengan S pangkat 2 sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1 sama dengan 147,11 per 5 dikurang 1 hasilnya 36,77. Selanjutnya ada simpangan baku S sama dengan akar pangkat 2 sama dengan akar 36,77 hasilnya sama dengan 6,06. Selanjutnya akan oleh Utin. Bentar ya. Baik, sebelumnya terima kasih Wafik sudah membacakan. Selanjutnya ada analisis korelasi, analisis koefisien korelasi person. Yang pertama, N-nya itu 1. Yang pertama, ada X-nya itu 160, Y-nya 69,98. Selanjutnya, X kuadrat itu X dikuadratin, jadi 160 dikuadrat, jadi 25.600. Selanjutnya ada X kali Y, itu hasilnya 11.196,8. Selanjutnya Y kuadratnya 4897,2. Ini ada korelasi persen. Yang pertama itu ada Rx sama dengan SXY per akar SXX kali akar SYY sama dengan sigma NI1 SIYI dikurang sigma NI sama dengan 1 N kali sigma NI sama dengan 1 NY per N per akar dari sigma N sama dengan I sama dengan 1 X kuadrat I min sigma NI sama dengan 1 SI akar per N dikali akar sigma NI sama dengan 1 Y kuadrat I dikurang sigma NI sama dengan 1 YI akar kuadrat 2 per N. Selanjutnya ada 135.614,5 dikurang 394,9 dikali 1.656 per 5 per akar dari 31373,3 dikurang 394,9 akar kuadrat 2 per 5 dikali akar 606 dikurang 1.656 kuadrat per 5. Hasilnya itu ada
4823,7 per akar 326,1 dikali 1471,38,8 sama dengan 4823,7 per 6923,6, hasilnya itu 0,696. Lalu jadi kesimpulannya adalah nilai koefisien korelasi persen sebesar 0,696, berarti antara indeks pembangunan manusia dan jumlah guru terdapat hubungan linear positif yang kuat dan searah dengan peningkatan indeks pembangunan manusia yang akan diikuti dengan peningkatan jumlah guru. Selanjutnya, boleh dibacakan oleh Aulia. Di sini saya akan menerangkan tentang uji asumsi kenormalan data Y, uji Kolmogorov dan Smirnov. Di sini ada 5 data, yang Y itu data IPM-nya, jadi yang pertama 69,98, yang kedua 74,46, yang ketiga 80,01, yang keempat 83,84, yang kelima 86,61. Semuanya frekuensinya itu 1. Totalnya itu YI 394,9 dan frekuensinya 5. Hipotesisnya, H0 data terdistribusi normal, H1 data tidak mengikuti distribusi normal. Untuk meannya Y bar ada I sama dengan 1XI dibagi N. Jadi kelima data 69,98 ditambah 74,46 ditambah 80,01 ditambah 83,84 ditambah 86,61 dibagi 5. Jadinya sama dengan 394,9 dibagi 5, totalnya 78,98. Selanjutnya, di sini ada tabel. Untuk yang pertama, Y-nya itu IPM 69,98 yang pertama. Frekuensinya 1, Y dikurang Y bar sama dengan min 9. Dipangkat 2, hasilnya 81. Yang kedua 74,46, frekuensinya 1, Y dikurang Y bar sama dengan min 4,52. Di akar pangkat 2 jadinya 20,43. Selanjutnya 80,01, frekuensinya 1, Y dikurang Y bar 1,03. Dipangkat 2 jadi 1,06. Selanjutnya 83,84, frekuensinya 1, Y dikurang Y bar sama dengan 4,86, pangkat 2, jadi 23,6. Dan yang terakhir 86,61 dengan frekuensi 1, Y dikurang Y bar sama dengan 7,63, di pangkat 2 jadinya 58,21. Untuk Y totalnya 394,9, frekuensinya 5, Y dikurang Y bar pangkat 2 totalnya 184,3. Untuk ragam, untuk ragamnya I sama dengan 1, XI min X bar pangkat 2 dikurangin N dibagi N kurang 1, jadinya 184,3 dibagi 5 kurang 1, hasilnya 46,07. Selanjutnya simpakan baku hasil dari ragam tadi di akar pangkat. Jadi akar pangkat dari 46,07 adalah 6,78. Selanjutnya regresi linear sederhana. Untuk Y data dari IPM dan X data dari jumlah guru. Yang pertama 69,98, yang kedua 74,46, yang ketiga 80,01, yang keempat 83,84, yang kelima 86,61. Itu totalnya 394,9 dengan rata-rata 39,49. Selanjutnya jumlah guru
Yang pertama 160, yang kedua 164, yang ketiga 259, yang keempat 523, yang kelima 550. Jumlah guru 1.656 dengan rata-rata 165,6. YI dikurang Y bar untuk yang pertama min 9, yang kedua min 4,52, yang ketiga 1,03, yang keempat 4,86, yang kelima 7,63. Selanjutnya XI dikurang X bar. Hasilnya untuk yang pertama min 171,2, yang kedua 167,2, yang ketiga min 72,2, yang keempat 191,8, yang kelima 218,8. Selanjutnya XI min X bar dikali YI min Y bar. Yang pertama itu 1540,80, yang kedua 755,74, yang ketiga min 74,73, yang keempat 932,15, yang kelima 1669,44 dengan total 4.823,77. Selanjutnya XI min X bar pangkat 2. Yang pertama hasilnya itu 29.309,44, yang kedua 27.955,84, yang ketiga 5.212,84, yang keempat 36.787,24, dan yang kelima 47.873,44. Hasilnya total dari semua ini 147.138,80. Selanjutnya hasil dari selanjutnya Y dikurang Y bar. Yang pertama itu min 9, yang kedua min 4,52, yang ketiga 1,03, yang keempat 4,86, yang kelima 7,63. Lalu selanjutnya X min X bar 1.656 dikurang 160. Hasilnya 1.496. Yang kedua 1.656 dikurang 164, hasilnya 1.492. Yang ketiga 1.656 dikurang 259, hasilnya 1.397. Yang keempat 1.656 dikurang 523 sama dengan 1.133. Yang kelima 1.656 dikurang 550, hasilnya 1.106. Untuk hasil dari X min X bar ini 6.624. Selanjutnya, untuk penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi B1 adalah B1 sama dengan ragam XY dibagi ragam XX sama dengan R XY SY dibagi SX sama dengan I sama dengan 1 dalam kurung XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi I sama dengan 1 XI min X bar pangkat 2. Jadi sama dengan 4.823,77 dibagi 147.000 dibagi 147.138,80 sama dengan 0,131. Yang artinya setiap penambahan satu guru menyebabkan indeks pembangunan manusia menurun sebesar 0,131. Sedangkan penduga bagi intersep B0 adalah B0 Y bar dikurang B1 X bar sama dengan 39,49 dikurang 0,131 dikali 165,6 sama dengan 17,63. B0 adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0. Dalam kasus ini tidak ada.
Tidak ada jumlah guru yang memiliki indeks pembangunan manusia sama dengan 0, sehingga B0 sama dengan 39,49. Hanya mengindikasikan indeks pembangunan manusia yang berada dalam selang pengamatan. Dugaan persamaan regresi linear sederhananya adalah indeks pembangunan manusia sama dengan 17,63 ditambah 0,131. Baik, selanjutnya saya akan membacakan grafiknya. 1. Pendugaan koefisien regresi. Koefisien regresi B1 yaitu 0,03, intercept B0 sama dengan 68,12. Yang kedua, pengujian model regresi uji serempak menggunakan uji F. Sumber keragaman itu ada regresi, galat, sama total. DB-nya 1, 3, dan 4. JK-nya 158,14, 26,19, 184,33. KT-nya 158,14, 8,73. Dan F hitungnya 18,12. H0 variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y. H1 minimal ada satu perubahan X yang berpengaruh terhadap Y. Tabel appendix yaitu alpha 0,9. Jika F hitung lebih besar dari F table, tolak H0 dan sebaliknya. Untuk kasus di atas, F table-nya sama dengan 10,1. Sehingga kesimpulannya tolak H0. 3. Pengujian model regresi uji parsial menggunakan uji T. SE pangkat 2 sama dengan 3,27. SBL 0,0047. T hitungnya 6,95. H0 variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y. H1 variabel X berpengaruh nyata terhadap Y. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, tolak H0 dan sebaliknya. Untuk kasus di atas, T tabelnya sama dengan 2353 sehingga kesimpulannya tolak H0. Selanjutnya ada analisis ragam. Hipotesisnya H0 B1 sama dengan 0, maka tidak terdapat pengaruh jumlah guru terhadap IPM. H1 sama dengan B1 sama dengan tidak 0, maka terdapat pengaruh jumlah guru terhadap IPN. Kriteria ujinya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0. F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Untuk tabelnya, Y-nya ada 69,98, 74,46, 80,01, 83,84, 86,81. Untuk Y duganya, Y duga 1, yaitu 17,630 ditambah 0,131 dikali 160, yaitu 39,31. Begitu seterusnya. Lalu ada Y duga 1 dikurang Y bar pangkat 2, yaitu 39,31 dikurang 39,49 pangkat 2, yaitu 9023,78. Untuk total Y, yaitu sigma 5I XI sama dengan 394,9. Untuk rata-ratanya Y barnya 39,49. Untuk total dari Y duga 1 dikurang Y bar pangkat 2, yaitu sigma 5I sama dengan 1 dalam kurung Y duga I dikurang Y bar pangkat 2, yaitu 4102,96. Untuk YI dikurang Y bar YI dikurang Y duga pangkat 2, yaitu yang pertama
69,98 dikurang 39,31 pangkat 2 sama dengan 309,85. Untuk yang Y I dikurang Y bar pangkat 2 yaitu 69,98 dikurang 69,98 dikurang 39,31. Untuk YI-nya dikurang Y bar pangkat 2 yaitu 69,98 dikurang 39,31 pangkat 2 sama dengan 12254,49. Dengan total untuk YI dikurang Y duga pangkat 2, sigma 51 sama sigma 5I sama dengan 1, YI dikurang Y duga pangkat 2 sama dengan 26,0032,41. Untuk total dari YI dikurang Y bar pangkat 2 yaitu sigma 5I sama dengan 1 Y dalam kurung YI dikurang Y bar pangkat 2 sama dengan 99,127,65. Di sini ada tabel sidik ragam untuk IPM versus jumlah guru, yaitu sumber keragamannya ada regresi, galat, dan totalnya. Ada DB-nya itu 1, galatnya itu 5 kurang 2 sama dengan 3, dan 5 kurang 1 sama dengan 4. JK yaitu ada jumlah kuadrat, sigma 5I sama dengan 1 dalam kurung Y duga I dikurang Y bar pangkat 2 sama dengan 41,02,96. Yang galatnya sigma 5I sama dengan 1 dalam kurung YI dikurang Y duga pangkat 2 sama dengan 26,0032,41. Sigma 5I sama dengan 1 YI dikurang Y bar pangkat 2 sama dengan 99,127,65. Untuk kuadrat untuk KT-nya kuadrat total yaitu ada 4102,96 dibagi 1 sama dengan 4102,96. Untuk yang galatnya 26,0032,41 dibagi 5 sama dengan 52,006,48. F hitungnya yaitu 4102,96 dibagi 52,006,48 yaitu sama dengan 0,77. Jadi F hitung diperoleh dengan membandingkan KTA terhadap KTG diperoleh nilai F hitung sebesar 0,77. Kemudian dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F table pada alfa sama dengan 0,05 dengan F KT, FDBR dan DBG sama dengan F15, F1,5 sama dengan 6,61. Nilai F hitung lebih besar dari F table, artinya IPM tidak mempengaruhi jumlah guru secara nyata. Jika F hitung lebih besar dari F table, total H0 dan sebaliknya. Untuk kasus di atas, F table-nya sama dengan 6,61 sehingga kesimpulannya tolak H0. Ibu, mohon maaf sebelumnya, seharusnya di bagian uji T ini Novia Trilestari yang membacakan, akan tetapi karena kendala sinyal, izinkan saya untuk membacakan bagian Novia ini. Yang pertama ada uji T. HO sama dengan NO sebanding dengan N1. H1, NO tidak sebanding dengan N1. N0 sama dengan keterampilan komunikasi siswa sebelum pemberian layanan konseling kelompok. Terus, N1 merupakan keterampilan komunikasi siswa setelah pemberian layanan konseling kelompok. Sama dengan merupakan efektif saat digunakan, tidak sebanding merupakan tidak efektif saat digunakan. Uji statistik T, Poirot test. Alfa sama dengan 0,05, derajat bebas sama dengan N-1, 8-1 sama dengan 7.
wilayah kritik. T hitung tidak sebanding dengan T N kuadrat buka kurung N-1 atau T hitung lebih besar daripada T alfa per 2 buka kurung N-1 dengan alfa per 2 adalah derajat bebas pertama dengan N-1 adalah derajat bebas kedua. Selanjutnya ada tabelnya. Y1 post-test itu ada 19, Y1 pretest ada 11, lalu D buka kurung Y2 min Y1 atau post-test dikurang pretest sama dengan 19 dikurang 11, hasilnya 8. Jadi jumlah dari post-test itu ada 115, jumlah dari pretest ada 120, lalu jumlah dari post-test dikurang pretest itu ada 31. Rata-rata dari post-test itu ada 18,87, pretest ada 15, lalu post-test dikurang pretest itu rata-ratanya 3,88. Selanjutnya ada D buka kurung Y kuadrat Y2 min Y1. Yang pertama ada mean. D sama dengan sigma N, I sama dengan 1, DI per N. Sama dengan 8, ditambah 2, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 0 per 8. Hasilnya adalah 3,87. Selanjutnya ada ragam. Ragam S kuadrat D sama dengan sigma I sama dengan 1, DI min D bar kuadrat per N min 1 atau 8 per 3,78 kuadrat ditambah 2 kurang 3,78 kuadrat ditambah 6 dikurang 3,78 kuadrat ditambah 4 dikurang 3,78 kuadrat ditambah 5 dikurang 3,78 kuadrat ditambah 4 dikurang 3,78 kuadrat ditambah 2 dikurang 3,78 kuadrat ditambah 0 dikurang 3,78 kuadrat per 8 dikurang 1. Hasilnya yaitu 0,5628. Selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya SD sama dengan akar dari S kuadrat D sama dengan akar dari 0,5628, hasilnya itu 0,7501. Selanjutnya ada T hitung. Rumus T hitung itu MD per SEMD atau 26,12 per 1,63, hasilnya itu 16,02. Selanjutnya ada T-table. T-table itu rumusnya T alfa per 2 dikali N dikurang 1 atau T 0,95 dikali 2, 8 dikurang 1, hasilnya itu 1,895. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari uji T ini, yaitu T hitungnya itu 16,02, T-table-nya itu 1,895, lalu dapat disimpulkan T hitung lebih besar dari T-table, maka HO ditolak, H0 ditolak. Sehingga terdapat perubahan konsep diri peserta didik sesudah pemberian layanan informasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan data, kata, atau perhitungan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usai sudah video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.